Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman ahabbakumullah. Suatu hari, seorang sahabat besar, sahabat senior bernama Sa'ad bin Abi Waqqas menyaksikan kerumunan orang-orang yang sedang mengelilingi seorang penunggang kuda di Madinah. Penasaran apa yang terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas lantas mendekat. Ternyata apa yang ia saksikan, orang ini sedang mencela dan mengolok-olok sahabat Rasulullah yang lain bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini membuat Sa'ad bin Abi Waqqas sangat marah pada saat itu. Betapa tidak sahabat iman, Ali bin Abi Thalib adalah satu di antara 8 orang sahabat yang paling pertama masuk Islam bersama Sa'ad bin Abi Waqqas itu sendiri, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha istri Rasulullah, dan yang lain-lainnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu bertanya kepada orang itu, "Saudaraku, apa alasan Anda sehingga begitu mudah Anda mencela dan mengolok-olok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Pertanyaan itu tidak dapat dijawab oleh si penunggang kuda. Maka saat itu pula Sa'ad bin Abi Waqqas menghadap ke kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdoa. Dalam doanya beliau mengatakan, "Ya Rabb, Tuhan semesta alam, orang ini begitu mudah mencela dan mengolok-olok satu di antara sekian banyak wali-walimu ya Allah. Maka oleh sebab itu tunjukkanlah kuasamu sebelum orang-orang ini bubar meninggalkan tempat mereka." Selesai berdoa, apa yang terjadi? Kuda orang itu tiba-tiba tersungkur. Orangnya terpental dan mati seketika itu juga. Sahabat iman ahabbakumullah, saat-saat seperti ini, di bawah ancaman wabah, di mana harapan-harapan kita banyak yang tidak terwujud, dan saat di mana hari-hari ini kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan, kekuatan orang-orang beriman yang paling penting saat ini adalah doanya. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Anda ingin selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman virus? Mintalah itu dalam doa Anda. Anda ingin harapan-harapan Anda bisa terwujud? Mintalah pula itu dalam doa Anda. Anda ingin meraih malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan? Jawabannya adalah minta pula itu dalam doa Anda. Anda ingin mewujudkan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang bertakwa sesuai dengan apa yang diinginkan melalui syariah Ramadan? Jawabannya juga adalah minta itu dalam doa Anda. Ad-du'a'u silahul mu'min. Tapi yang menjadi permasalahannya sahabat iman ahabbakumullah, doa orang-orang beriman hari ini, dewasa ini, saat ini ternyata tidak lagi sebanding dengan doa orang-orang beriman zaman salafus saleh. Dulu mereka kalau berdoa, mereka tidak perlu menggunakan fasilitas-fasilitas yang menjadikan doa lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu mereka berdoa, saat itu pula doa mereka diijabah. Seperti apa yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu. Berbeda dengan kita saat ini. Saat ini semua fasilitas kita pakai. Tempat di mana doa lebih mustajab kita datangi. Raudhah kita datangi. Multazam kita datangi, Safa dan Marwah kita datangi, bahkan tempat yang sangat jauh sekalipun Masjidil Aqsa kita datangi untuk berdoa. Waktu-waktu mustajabnya doa juga kita gunakan dan kita pakai. Kita berdoa di sepertiga akhir malam, kita berdoa dalam sujud kita berdoa antara adzan dan iqamat, kita berdoa saat kita sahur, menjelang berbuka puasa, semua kita pakai. Tapi pertanyaannya lagi-lagi adalah, adakah setelah kita menggunakan fasilitas-fasilitas doa lebih diijabah oleh Allah itu, adakah doa kita kemudian lebih mustajab dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini adalah evaluasi untuk pribadi kita masing-masing. Sahabat iman ahabbakumullah, setidaknya ada 2 hal yang menjadikan doa orang-orang beriman tidak diterima atau sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah karena kita tidak memiliki amal soleh unggulan yang kita lakukan dengan keikhlasan yang maksimal. Mari perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kisah 3 orang pemuda yang terkurung di dalam gua.
Mereka saat terkurung di dalam gua, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari gua itu kecuali doa yang mereka ucapkan. Dan dalam setiap doa yang mereka ucapkan, mereka menyebutkan amal soleh unggulan mereka yang mereka yakin mereka telah melakukan itu dengan keikhlasan yang maksimal. Pemuda yang pertama saat dia berdoa, dia menyampaikan tentang baktinya yang luar biasa kepada kedua orang tuanya. Pemuda yang kedua, yang dia sampaikan dalam doanya, dia menyebutkan tentang kekuatannya menghindari zina pada saat peluang dan kesempatan sudah terbuka sangat lebar di hadapan matanya. Lalu pemuda yang ketiga, dia menyebutkan tentang kekuatannya menjaga amanah dalam waktu yang luar biasa panjang. Saat mereka berdoa dengan menyebutkan 3 amal unggulan mereka ini, saat itu pula doa mereka diijabah oleh Allah dengan cara batu yang menutupi mulut gua bergeser secara perlahan-lahan sehingga mereka bisa selamat dari perangkap gua itu. Ini yang pertama, sahabat iman ahabbakumullah. Lalu faktor yang kedua yang menjadikan doa kita sulit untuk diijabah oleh Allah adalah karena kita terlalu banyak menggunakan barang-barang yang haram. Mari pula perhatikan sabda Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan, ada seorang laki-laki, kata beliau, yutilus safar, melakukan perjalanan panjang, asy'atha aghbara, saking panjangnya perjalanannya sampai bajunya dipenuhi dengan debu, kucel, kumal, saking panjang perjalanannya. Lalu kata Rasulullah, yamuddu yadahu ilas sama, orang itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, yaqulu ya Rabb ya Rabb, dia mengatakan wahai Tuhanku dalam doanya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haramun, makanannya bersumber dari yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya berasal dari sumber yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga bersumber dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya biharamin, dan dia banyak tumbuh dengan sesuatu yang haram. Maka kata Rasulullah, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman ahabbakumullah, mari perkuat doa kita dengan 2 hal ini. Miliki amal soleh unggulan dengan keikhlasan yang maksimal, lalu hindari segala bentuk atau segala macam barang-barang, makanan, minuman, pakaian yang haram. Dengan itu doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.